Pemirsa tengah menunggu menyandang status duda, Andre Taulany malah tengah gencar dijodoh-jodohkan dengan Natasha Rizky, mantan istri Desta Mahendra. Pasca keduanya kolaps bareng dan keduanya dianggap memiliki chemistry dan dianggap cocok menjadi pasangan. Perjodohan Andre dengan Natasha atau yang kerap disapa Caca ini kian gencar setelah beredar video Andre meminta izin kepada Desta terkait soal Caca. Namun, Andre bukannya meminta izin terkait dirinya dijodohkan dengan Caca, melainkan ingin membantu mengelola kafe milik Caca. Sayangnya bukan mendapat jawaban, Desta hanya justru merespon pertanyaan Andre dengan diam sambil menahan tawa. Sikap Desta tentu saja membuat netizen kembali berspekulasi dan menduga jika Desta belum move on dari Caca. Mungkinkah Desta masih berharap bisa rujuk dengan Caca? Des, ya. Jadi gue tuh pengen bantuin Natasha Rizky usaha kafenya. Ya. Mau gue take over, boleh nggak? Kira-kira gue izin dulu nih. Des, jawab dong. Des. Aca dan Andre sedikit mungkin mengenai tanggapannya mungkin gimana, coba? Sebelumnya Andre memang sempat mengungkapkan ingin men-take over usaha kafe milik Caca saat di akun YouTube milik Andre. Kita belum tahu jawaban seperti apa, hanya dia yang tahu hati. Sementara itu di tengah ekonomi yang sulit, namun nyatanya sederet selebriti rela merogoh kocek puluhan juta untuk bisa menonton konser Blackpink bertajuk Deadline World Tour yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Banget dong, dari dulu udah ikutin konsernya selalu kalau ke Jakarta. Ini udah keberapa kalinya aku senang banget. Blackpink. Jadi matching banget sama Blackpink gitu. Pastinya bawa power bank buat rekam-rekam, habis itu kipas. Terus pastinya ya energinya aku buat konser mereka. Meski hujan mengguyur Jakarta tak menyurutkan langkah sederet selebriti, diantaranya Ayu Ting Ting dan Bilqis putrinya, Nagita Slavina and the Gang, Kiki Saputri dan Muhammad Hairi suaminya, The Hermansyah serta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, serta Chelsea Olivia dan Nastusya putrinya untuk melihat penampilan Lisa, Jennie, Jisoo dan Rose di atas panggung. Tak hanya rela merogoh kocek jutaan bahkan hingga puluhan untuk tiket konser, namun para selebriti ini juga rela menggelontorkan uang jutaan demi outfit. Ajang konser Blackpink ini seolah menjadi ajang adu outfit di antara mereka. Ayu dan Bilqis yang memang pecinta Blackpink bahkan membeli tiket untuk 2 hari. Dan pastinya outfit hari pertama dan kedua berbeda. Di hari pertama keduanya kompak menggunakan outfit serba hitam serta sepatu boot. Dan di hari kedua Ayu dan Bilqis menggunakan tema black and white. Ayu memilih menggunakan dress putih dan Bilqis jaket dipadu rok hitam. Sementara Chelsea dan putrinya juga kompak menggunakan outfit dengan nuansa pink. Tak kalah heboh, Ashanty yang juga dibelit kasus juga membawa personil lengkap, yakni Anang Hermansyah, Arsy, serta Aurel dan Atta untuk menonton idolanya. Ashanty menggunakan kemeja pink serta bawahan jeans, ditambah tas branded dengan aksesoris labubu terlihat kompak dengan Aurel Hermansyah yang juga menggunakan hijab serta baju berwarna pink. Sementara Arsy terlihat begitu girly dengan menggunakan kaos pink dipadu dengan rok jeans dan rambut dikepang. Kan pakai bling-bling seperti ini matanya. Sekarang kita mau ganti baju. Let's go. Hai guys, hari ini kita mau nonton Blackpink. Oh my god, ini dia outfit aku hari ini. Ini makeup aku. Makeup by Kaloli. Lihat sini. Tadam. Tak hanya heboh dengan outfit, aksi mereka saat menonton pun tuai sorotan. Jika biasanya mereka yang jadi pusat perhatian, kini para selebriti yang melakukan berbagai cara agar menarik perhatian idolanya. Aksi Arsy yang begitu energik membuat Arsy berhasil masuk ke dalam dance screen. Sementara Felicia Angelista yang tengah berulang tahun berhasil menarik perhatian Lisa hingga akhirnya mendapat ucapan ulang tahun dari Lisa.
Di tempat berbeda setelah mengaku kondisinya baik-baik saja, Vidi Aldiano malah memilih hiatus dari panggung musik tanah air serta kegiatan syuting. Dalam akun Instagramnya, Vidi mengungkapkan, "Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. I haven't got any since 2014. Untuk fokus kepada pemulihan diri. And also, gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan. Yeay!" Kalau Alhamdulillah, senang. Aku senang banget karena menurut aku juga memang kesehatannya membutuhkan istirahat total, dan aku yakin insya Allah dengan begitu penyembuhan juga akan semakin cepat. Karena semua sama doain aja sahabat aku tercipta cepat diberikan kesembuhan dan aku. Rehat ala Vidi tuh tetap sibuk karena dia tetap akan sibuk rekaman, bikin video klip gitu. Itu rehat buat sosmed kali. Dan para sahabat pun mendukung keputusan Vidi untuk hiatus dan memberikan semangat agar Vidi bisa kembali bermusik dan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Keputusan Vidi hiatus lantaran ia ingin fokus untuk menyembuhkan kanker ginjal yang tengah dideritanya. Namun Vidi mengaku meski ia hiatus, dirinya tetap akan mengupdate kegiatan dan kondisinya di media sosial miliknya, serta ia tetap akan bekerja menerima endorsement. Benarkah lantaran kondisi kesehatannya tengah menurun menjadi alasan Vidi untuk istirahat total? Ya, sebelumnya netizen sempat dibuat kaget melihat kondisi Vidi yang kurus makin terlihat kurus. Namun Vidi jelas membantah jika kondisinya memburuk, malah sebaliknya Vidi merasa kondisinya masih sehat. Dia berhasil kayaknya ya. Nggak, maksudnya kayak serangkaian dari treatment lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak masalah gendut kurusnya, tapi yang penting sehat ya Mas. Jadi mohon doanya ya teman-teman. Karena aslinya bener-bener dia sehat walafiat banget. Makan juga normal, main kita normal, nggak ada sesuatu yang beda gitu. Setelah ramai gugatan cerai kepada Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa kembali jadi sorotan. Sabrina membalas salah satu komentar warganet yang menganggap dirinya tak tulus mencintai Deddy dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhannya saja. Sontak saja komentar miring itu pun langsung ditanggapi Sabrina yang menyebut jika warganet seolah lebih tahu kehidupan pribadinya ketimbang Sabrina sendiri. Tentu saja, seiring adanya gugatan cerai ini, seolah semua pernyataan Sabrina di siniar menjadi musabab retaknya bahtera dengan Deddy. Bahkan kembali viral ketika pernyataan Sabrina yang mengatakan jika Deddy pelit. Kak, alasannya sebenarnya apa sih Kak? Bener nggak sih Kak? Mungkin Kak, karena perhitungan dari Mas Deddy-nya Kak. Nanti perjalanan datang nggak sih Kak? Mungkin hari pertamanya Kak. Oke, thank you Kak. Lantas seperti apa tanggapan Kalina Oktarani yang merupakan mantan istri Deddy ihwal pernyataan Sabrina tersebut? Saya nggak mau bicara. Jadi setiap orang punya penilaian masing-masing dan saya juga punya penilaian masing-masing terhadap bapaknya anak saya. Tapi saya nggak mau bicara di sini. Jadi apapun saya nggak mau berkomentar untuk papanya anak saya. Dia orang baik gitu ya, itu aja. Entahlah, yang jelas baik Deddy maupun Sabrina keduanya sama-sama belum buka suara. Bahkan saat Sabrina menjadi salah satu pengisi acara di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Sabrina diam 1000 bahasa. Benarkah Sabrina bukan hanya merasa tak cukup secara materi namun juga secara batin? Apalagi dalam siniar bersama Pras Teguh, ia pernah meminta kepada Deddy ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Sayangnya karena pemasukannya tetap sama dengan Sabrina memimpin perusahaan, keinginannya tak diamini oleh Deddy.
Udah jadi berumah tangga doang. Kepengen. Gue bilang, boleh nggak gue jadi berumah tangga aja. Maksudnya gue bener-bener deh full time ibu rumah tangga yang melayani suami. Bener-bener semua dari pagi lu bangun. Gue bangun pagi duluan deh. Kan biasanya dia duluan bangun pagi. Maksudnya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya lu memang nggak bisa diem. Iya, tapi enggak, gue bilang kepengen. Tapi ada, ya udah kata dia, maksudnya dia belum jawab. Tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Terus jawaban dia, nggak ada yang nyuruh lo jadi rumah tangga. Kerja Gi, sono. Saya mendoakan yang terbaik. Saya mendoakan yang terbaik untuk papanya anak saya. Saya mendoakan terbaik untuk mereka, keluarganya mereka. Jadi karena bagaimanapun anak saya tinggal bersama papanya anak saya. Jadi ya saya selalu berdoa apapun itu semua yang baik-baik. Perceraian antara Raisa dan Hamis Daud sepertinya masih menyisakan drama baru. Di tengah hiruk-pikuk perceraiannya yang menjadi sorotan publik, Raisa justru terlihat tetap tegar dan struggle. Kesibukannya manggung masih terus dilakukan di tengah badai prahara rumah tangga. Bahkan ia terlihat tegar saat menghibur para penggemarnya saat di atas panggung. Dan yang menariknya adalah Raisa masih sempat-sempatnya memberi kejutan kepada penggemarnya di acara pernikahan. Sontak saja kehadiran Raisa itu membuat para tamu undangan heboh. Di momen itu Raisa tampak totalitas dengan busana layaknya tengah konser. Bahagia hari ini. Aku akan lebih bahagia karena tamu spesial. Tamu spesial ya. Kita sambut ya. Raisa. Selain sibuk berkarir, Raisa juga tetap menjaga ibunda tercinta yang tengah dirawat intensif di rumah sakit karena mengidap kanker paru-paru. Foto Raisa usai pulang manggung dan langsung ke rumah sakit, menunggu di sofa dengan wajah lesu, tepat di samping tempat tidur ibunda dirawat jadi sorotan. Tapi yang bikin heboh adalah tersiar kabar burung jika retaknya bahtera itu lantaran adanya orang ketiga. Hamis diduga bermain api dengan wanita lain. Dugaan perselingkuhan itu terendus lewat platform media sosial kumpulan resep, inspirasi gaya, dekorasi rumah, dan proyek kreatif. Diketahui jika Hamis memang menyukai dunia arsitektur. Bahkan di platform itu, Hamis telah merencanakan rumah masa depannya dengan wanita lain. Wanita yang berprofesi sebagai chef disebut-sebut menjadi wanita idaman lain Hamis. Namun kabarnya folder tersebut kini sudah dihapus tapi malah menimbulkan kecurigaan publik. Lantas benarkah tak puas dengan kecantikan Raisa, Hamis mencari yang lebih cantik dan berani tampil seksi? Setelah ribut dan sebut Andrew Andika abai ihwal nafkah anak hingga diduga memiliki cicilan mobil, Tengku Dewi akhirnya buka suara dan curhat lewat siniar Richard Lee. Padahal sebelumnya keduanya terlihat akur meski sudah tak lagi menjadi suami istri. Tapi belakangan prahara justru meledak. Lantas benarkah sikap Andrew yang kerap beradegan mesra bersama Vio di depan anak-anaknya membuat Dewi marah? Benarkah pangkal prahara ini mencuat karena itu? Sebelumnya aku izinin ketemu, jalan, playdate, dan lain-lain. Tapi pada saat itu mereka jalan, banyak netizen, ibu-ibu, lagi-lagi yang cerita, Mbak kok dikasih jalan sama itunya, karena mereka mesra-mesraan. Di depan anak-anak, termasuk anak gue yang bayi juga.
Baru aku tegurlah baik-baik lewat WhatsApp. Aku bilang, Dru boleh nggak kamu jaga sikap di depan anak-anak, karena Eshan tuh kan udah mulai ngerti, udah sering nanya sama babysitter. Aku bingung jawabnya apa. Kalau misalnya memang kamu nggak izinin aku ketemu sama anak-anak, oke nggak apa-apa. Tapi jangan minta-minta nafkah sama gue, dia bilang gitu. Aku sebagai ibu agak sakit hati karena kok bisa ya seorang bapak yang dia memang anakku yang pertama itu dia ngurusin banget kan, lahirkan pas COVID. Dia tahu perjuangan kita juga bayi tabung dua-dua anak-anaknya gitu kan. Kok bisa dia dengan gampangnya mencari kesalahan yang seolah-olah kayak ya udah nggak masalah. Yang penting nggak ada urusan lagi sama gue nih soal anak-anak nafkah. Aku langsung tanya balik kayak nafkah yang mana ya? Nah dari situ nafkah perasaan aku tidak pernah mempermasalahkan. Kamu mau kasih berapa aja aku nggak masalah. Nah karena aku jujur aku juga manusia ya dok, bukan dewa ya, bukan malaikat. Di situ aku ada ngerasa gini, oke, aku nggak bisa ngajarin dia tanggung jawab. Tapi ini kan semuanya udah putusan pengadilan. Biar pengadilan deh yang ngajarin kamu tanggung jawab. Dari situlah akhirnya pengaruh soal pola pengasuhan anak hingga melebar soal nafkah anak. Ucapan Andrew yang membuat Dewi sakit hati itulah akhirnya kembali mematok nafkah anak berdasarkan putusan majelis hakim. Padahal sebelumnya jika Andrew tak memberi nafkah atau jauh dari putusan hakim, Dewi tak mempermasalahkan. Menurut gua bukan cuma soal uang sih gitu loh. Mungkin bisa jadi barang, bisa dilakukan tanggung jawab, segala macam. Jadi sangat luas sekali. Jadi kalau misalnya dia nuntut uang apa segala macam, lah itu uangnya buat siapa? Anak-anak juga masih kecil kok gitu. Mereka tidak membutuhkan uang. Mungkin setelah mereka SMP, mereka bisa punya rekening sendiri. Bolehlah kita berbicara tentang itu dan mungkin gue akan bisa langsung kasih ke anak-anak. Ya, bukan nominalnya dok, insya Allah saya bisa cari duit ya. Duit segitu juga kayaknya bukannya saya sombong gitu kan. Tapi saya cuma pengen ngajarin Drew, ini tuh anak dua punya selain fisik punya jiwa dan punya masa depan. Kalau misalnya dia beranggapan anak itu sebagai properti yang kayak suka-sukanya dia aja, aku ngerasa sakit hati, dok. Balik lagi, memang sesuai putusan itu menyatakan bahwa 20 juta per bulan. Tetapi sebelum ada putusan, dia antara Andrew dan mantan istrinya itu melakukan mediasi secara bersama, kesepakatan. Makanya saat persidangan itu kami tidak hadir. Saat sudah mediasi itu, biarkan aja. Putusan apapun itu kita terima. Mereka berkesepakat antara mereka berdua, kami tidak tahu. Lantas benarkah selain sakit hati, Dewi belum ikhlas melepas Andrew yang saat ini sudah menikah lagi dengan Vio? Tapi nggak ada masalah juga kan? Nggak ada. Kan hidup dia kan? Hidup dia, anak-anak aku sudah juga. Berpisah kan? Sudah berpisah, anak-anak aku juga udah jalan sama kalau pasangan yang baru dan anaknya, karena anaknya sama umurnya. Sangat bahagia, karena apa? Kita tahu semua Andrew kemarin kisah rumah tangganya seperti apa. Menemukanlah sosok perempuan yang istri barunya sekarang yang menerima dia, kekurangan dia apa adanya. Sangat bahagia, makanya mereka berdua pasangan yang saling menutupi kekurangannya.